Halo anak-anak, apa kabar? Tentu baik-baik saja ya. Tetap semangat belajarnya, tetap optimis, tetap semangat pokoknya belajarnya ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyadi. Nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang menarik tentunya. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah ini kita akan mulai pembelajaran kita. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya ini agar nanti kita bisa mengupload video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Halo, kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas dua macam. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif. Yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sering disebut penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan generatif secara kawin. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Alat kelamin jantannya benang sari. Alat kelamin betinanya adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Bagian-bagian bunga. Pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, putik. Jika kita perhatikan di sini, ini merupakan bagian-bagian bunga yang lengkap. Ada kelopak, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada tangkai putik, kepala sari atau benang sari, dan mahkota. Penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik, kemudian menuju bakal buah, lalu jadi bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur, sehingga terjadi pembuahan. Setelah jadi pembuahan, akan tumbuh buah dan biji, lalu menjadi tumbuhan baru. Itulah proses dari pembuahan atau perkembangbiakan tumbuhan. Macam-macam penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri atau autogami. Kedua, ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Lalu ada penyerbukan silang. Penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Jatuhnya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ingat, harus digaris bawahi bahwa serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Jatuhnya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Ingat, yang berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain berbeda jenis. Ya, ingat, bunganya berbeda jenis. Ini
animasi tentang bagaimana proses penyerbukan. Kita lihat ada yang sendiri, silang, kemudian ada yang Bastard. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan satu angin, kemudian hewan, lalu manusia. Baik, sekarang kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara 1. Membelah diri, 2. Spora, 3. Akar tinggal atau rizoma, 4. Umbi lapis, 5. Umbi batang, 6. Umbi akar, 7. Geragi atau stolon, 8. Tunas. Membelah diri. Contoh tumbuhan yang membelah diri adalah ganggang hijau. Ini contoh fotonya ganggang. Dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian spora. Ya, terjadi pada biasanya tumbuhan paku-pakuan. Di bagian belakang daun terdapat bagian bulat yang disebut kotak spora. Ini contohnya, jika kalian menemukan pohon seperti ini, yang ada seperti kutilnya, ini namanya spora. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya, ini tumbuhan ini contohnya. Kemudian contoh tumbuhannya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Ini contohnya. Perkembangbiakan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Contohnya adalah bunga dahlia dan wortel. Lalu vegetatif selanjutnya adalah geragi atau stolon. Batang yang tumbuh menjalar, contohnya tanaman arbei dan rumput teki atau pohon stroberi. Pada ruas tumbuhan tunas baru, bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Ya, kita perhatikan di sini contoh pohon stroberi. Jadi, tumbuhan yang menyentuh tanah, batang yang menyentuh tanah, dia akan menjadi akar, menjadi tumbuhan baru. Kemudian rumput teki, tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tumbuhannya adalah pohon bambu dan pohon pisang. Ya, ini ada contoh gambarnya tunas bambu. Akan tetapi ada pula tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti
tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan akar. Tunas itu disebut tunas adventif. Ingat, sekali lagi diingat, tunas adventif adalah tunas yang muncul di daun dan akar. Contohnya adalah cocor bebek ya dan sukun. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah dapat dilakukan dengan cara 1. Cangkok, 2. Stik, 3. Sambung, 4. Tempel, 5. Merunduk, 6. Kultur jaringan. Demikianlah penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan.